Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huji Arianto. Saya Zulfikar Rafinar Sayandi. Dan saya Satena Aura Diva. Kami dari Universitas Muria Kudus. Dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk bersaing di era Society 5.0, diperlukan adanya peran dari pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3, yakni agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun faktanya, di Indonesia prestasi matematika siswa masih digolongkan rendah. Sesuai dengan survei TIMSS yang dilakukan pada tahun 2003, Indonesia berada pada peringkat 35 dari 46 negara. Selanjutnya, survei selanjutnya pada tahun 2007, Indonesia mencapai peringkat 36 dari 49 negara. Survei selanjutnya dilakukan pula oleh TIMSS pada tahun 2015. Indonesia mencapai peringkat 38 dari 40 negara. Hasil terbaru pada tahun 2015 survei yang dilakukan oleh TIMSS, Indonesia mencapai peringkat 44 dari 49 negara. Sangat ironis bukan? Indonesia belum bisa mencapai peringkat yang di atas, sehingga dengan itu Indonesia dikategorikan atau masuk dalam level rendah. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi matematika siswa di sekolah. Namun, upaya-upaya tersebut terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan yang tadinya pembelajaran dilakukan secara konvensional, sekarang harus dilakukan secara daring dengan berbantu teknologi. Pada saat ini, teknologi digadang-gadang menjadi salah satu terobosan untuk pembelajaran pada era pandemi COVID-19 seperti ini. Sejalan dengan pendapat Thunder, bahwasannya teknologi digital dalam lembaga pendidikan adalah suatu sarana dalam media pembelajaran. Berbicara dengan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang teknologi berkembang semakin pesat. Salah satunya adalah industri games. Dengan ini, sejalan dengan pendapat Yusuf pada tahun 2006, dengan adanya teknologi digital, para pendidik sekarang semakin kreatif untuk meningkatkan media pembelajarannya. Berkaca pada permasalahan tersebut, seharusnya saat ini diperlukan adanya inovasi media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi matematika siswa yang ada di sekolah berbasis gamifikasi. Dengan melakukan studi literatur berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan adanya inovasi media pembelajaran dengan memanfaatkan game online dalam pembelajaran daring. Di sini kami akan menguraikan tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis game online dengan menggunakan WordWall. WordWall merupakan sebuah website yang digunakan untuk membuat game secara gratis. Cara ini ditunjukkan kepada guru untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan minat belajar matematika siswa di era pandemi COVID sekarang ini yang mengharuskan pembelajaran secara daring. Sehingga pembelajaran matematika secara daring tidak membuat anak bosan
dan juga berpengaruh pada peningkatan prestasi matematika siswa. Hal ini juga diharapkan akan berdampak positif terhadap siswa, karena siswa tidak hanya dituntut untuk belajar matematika saja, namun siswa juga diajarkan untuk bermain game online. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi pembelajaran matematika seperti penggunaan word wall untuk peningkatan prestasi matematika siswa di sekolah saat ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, guru dapat mengetahui bagaimana cara membuat game online atau media pembelajaran berbasis game online seperti ini melalui platform word wall. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara memainkan game online ini atau memainkan word wall yang dihubungkan dengan materi pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, guru dan siswa dapat mengetahui bagaimana sih manfaat setelah kita menggunakan word wall ini untuk media pembelajaran. Sehingga dampak lainnya juga, peranan gamifikasi dalam pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Adapun metode dari penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur. Studi literatur menghasilkan hasil-hasil pustaka dari berbagai sumber yang ada. Untuk analisis datanya, kita menggunakan teknik analisis data dari berbagai sumber hasil literatur. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwasanya hasil belajar matematika siswa di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut semakin diperparah dengan adanya pembelajaran daring seperti saat ini. Oleh karena itu, sebagai calon guru yang kreatif, harus melakukan sebuah inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menggunakan gamifikasi dalam proses penilaian pembelajaran matematika. Nah, dalam menggunakan gamifikasi ini, kami menggunakan sebuah platform game online yang dapat diakses secara gratis, yaitu WordWall.net. Nah, dalam platform ini telah disediakan berbagai template game yang dapat kita manfaatkan dalam membuat soal-soal penilaian matematika. Nah, untuk pembuatannya sendiri, yang pertama adalah kita melakukan login menggunakan akun Google kita. Nah, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat project baru yang selanjutnya kita diarahkan untuk menentukan template game yang sesuai yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, setelah kita memilih template game, kita akan mengisi template tersebut dengan berbagai soal yang akan kita sajikan untuk bahan penilaian matematika kepada siswa. Nah, soal ini dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Mulai dari 2 soal sampai 100 soal yang merupakan maksimal dari soal yang dapat dibuat. Nah, setelah pembuatan soal sudah selesai, kita akan diarahkan untuk mengakhiri pembuatan soal tersebut dengan cara mengklik down, kemudian kita men-share link tersebut kepada siswa kita. Nah, ketika link game tersebut sudah di-share kepada siswa-siswa kita, siswa tersebut akan diarahkan menuju ke halaman awal tampilan game tersebut. Nah, untuk tampilan awalnya, siswa diminta untuk memasukkan nama lengkap mereka, sehingga nanti nilai yang mereka peroleh bisa terinput di perangkat guru mereka.
Nah, kemudian setelah menginput nama mereka, kemudian mereka akan diarahkan ke tombol start, kemudian memulai mengerjakan soal tersebut. Nah, pada game fungsi kuadrat ini yang merupakan contoh yang kami buat, soalnya terletak di bawah layar. Nah, kemudian siswa diarahkan untuk mengarahkan pion berwarna merah tersebut ke kotak jawaban yang paling benar. Nah, apabila mereka salah meletakkan kotak jawaban tersebut, nanti nyawa yang ada di layar bagian kanan atas akan berkurang. Selain itu, ketika pion mereka terkena pion berwarna biru, maka nyawa tersebut juga akan berkurang sampai akhirnya nyawa tersebut habis, sehingga game yang mereka mainkan otomatis akan game over. Nah, di sini akan disajikan tampilan skor dan waktu yang mereka tempuh saat mengerjakan soal tersebut. Nah, mereka juga dapat menekan tombol leaderboard guna untuk melihat pemeringkatan hasil pengerjaan mereka dari peringkat awal sampai akhir. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, game online dengan platform Worldwide ini sangat mudah dan sangat efektif apabila digunakan oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Karena guru dapat dengan mudah membuat berbagai macam template game yang ada, sehingga akan menarik minat belajar dari siswa itu sendiri. Selain itu, penggunaan gamifikasi ini juga dapat digunakan pada proses penilaian pembelajaran matematika. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Yulian pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa penggunaan gamifikasi dalam proses pembelajaran matematika dinilai sangat layak dengan persentase sebesar 76%. Hal tersebut pastinya dapat mendukung proses pembelajaran matematika, sehingga akan meningkatkan hasil belajar dari matematika itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Permata pada tahun 2020 bahwasanya proses pembelajaran matematika, terutama pada proses penilaian pembelajaran matematika itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 3,3%. Selain itu, ada juga data yang mengatakan bahwasanya hasil belajar siswa dengan proses penilaian pembelajaran matematika dengan menggunakan gamifikasi dapat meningkatkan skor rata-rata sebesar 16,51. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini anak-anak lebih sering bermain game daripada menyempatkan waktunya untuk belajar. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang kreatif, terutama calon pendidik yang kreatif, akan mencari cara bagaimana menggunakan game online yang ada untuk mendukung proses pembelajaran tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah yang pertama terkait dengan latar belakang permasalahan yang kami ambil. Permasalahan yang kami ambil yaitu kita melihat fakta bahwasanya prestasi belajar siswa di Indonesia itu sangat rendah. Hal itu dibuktikan pada penilaian yang dilakukan oleh TIMSS yang menyebutkan bahwasanya prestasi dari siswa Indonesia itu sangat rendah. Hal tersebut diperparah dengan adanya pembelajaran daring yang
terjadi saat ini akibat pandemi COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, sebagai pendidik, bahwasanya harus melakukan sebuah inovasi untuk memperbaiki dalam prestasi belajar siswa Indonesia itu sendiri. Nah, salah satu hal yang bisa digunakan ialah penggunaan pembelajaran dengan menggunakan gamifikasi. Penggunaan pembelajaran dengan gamifikasi ini pastinya akan mendukung proses pembelajaran. Gamifikasi yang dimaksudkan adalah menggunakan platform game online WordWellNet. Platform WordWellNet ini dapat meningkatkan dari prestasi hasil belajar dari siswa itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan hasil belajar dengan menggunakan proses pembelajaran berbasis gamifikasi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.